Jadi sebenarnya materi yang aku bawain malam ini adalah hasil riset untuk penulisan novel aku yang judulnya Andrew 1980-1741. Jadi novel ini kenapa judulnya 1980? Kayaknya dari dulu itu aku sering banyak dapat pertanyaan, kok judulnya di awal 1980 sih? Gitu. Jadi ini novel aku bikin emang sengaja pakai konsep time traveling. Kenapa time traveling? Karena aku ingin berusaha menyajikan gambaran sejarah, tapi dalam bentuk nuansa bahasanya bahasa zaman sekarang. Kalau misalnya aku pakai tanpa konsep time traveling gitu, seringnya orang tuh mintanya, loh kok bahasanya bahasa begini sih, kok nggak pakai Melayu kuno apa gimana gitu. Jadinya kalau misalnya aku pakai bahasa yang Melayu kuno segala macam gitu kan, untuk orang-orang muda gitu kayaknya apakah paham gitu. Terus aku sendiri juga ya risetnya lebih repot kali. Jadi Andrew 1980-1741 aku usahakan itu dalam bahasa zaman sekarang biar lebih gampang dibaca, lebih gampang dimengerti gitu. Nah, Andrew 1980 awalnya bukan berjudul Andrew 1980-1741. Juga latar belakangnya bukan Tionghoa di Batavia. Ini ada perubahan judul dan perubahan topik isi gitu karena aku kayak kesambet gitu. Jadi waktu itu aku lagi jalan-jalan, kayaknya waktu itu lagi Guanxiao gitu deh. Jadi tanggal 15 bulan 1 Imlek gitu. Itu ada acara yang ngadain itu orang-orang Tionghoa gitu pakai tempat di Taman Ismail Marzuki. Aku masuk ke acaranya udah telat, udah hampir selesai. Terus aku cuma dengar pembicaranya atau udah tinggal MC-nya itu ngomong gini, belum ada penulis Tionghoa yang menulis novel tentang kerusuhan di Batavia 1740. Emang udah ada yang nulis, tapi itu kan Remi Silado, dan Remi Silado itu bukan Tionghoa. Dan Remi Silado itu menulisnya dalam point of view-nya orang-orang Belandanya, jadi orang VOC. Jadi bukan point of view orang Tionghoa. Terus karena dengar itu gitu, aku jadi, loh, aku kan orang Tionghoa ya, turunan Tionghoa gitu. Kenapa nggak aku aja yang bikin? Karena aku kan senangnya nulis novel gitu. Terus juga ada itulah emang senang sejarah-sejarah gitu. Terus akhirnya aku ubah itu setting dari Majapahit ke Tionghoa di Batavia. Yang akibatnya adalah mensia-siakan sekitar 5 buku tentang Majapahit. Jadi itu buku-buku Majapahit aku masukin ke kardus. Terus aku mulai beli yang berkaitan dengan Tionghoa di Batavia, khususnya juga tentang kerusuhan 1740. Nah, risetnya itu sendiri, jadi sejak aku kepikiran ngubah dari Majapahit ke Tionghoa sampai akhirnya aku keluarin jadi buku itu kurang lebih sekitar 10 tahun. Lama, iya lama, soalnya aku bikin juga sambil kerja. Jadi paling aku riset itu, waktu itu juga aku emang freelance dulu kerjanya, jadi kadang aku sempat aku bisa ninggalin kerjaan, ya aku keluar riset dari ke keliling kota tua, terus ke perpustakaan, ya begitulah.
Nah, ini bukunya 500 halaman. Kalau ada yang udah punya gitu, bisa dihitung. Kayaknya ini 20 halamannya salah. Harusnya mungkin 12 ya. 12. Terus selain jadi buku juga masih ada di blog aku. Nanti alamatnya ada di PPT paling akhir. Lucunya itu, jadi ada teman waktu awal-awal itu, dia bilang gini, aduh Li, lu tuh tega ya, lu tuh buat gue nggak berani makan bebek selama beberapa pekan gitu. Sampai berapa minggu waktu itu dia nggak berani makan bebek. Karena apa? Gara-gara baca Andrew di bab 4 atau bab 5 gitu. Terus itu dia ngomong gitu sampai berkali-kali, tiap kali ini dia ngomong lagi gitu. Jadi aku sampai teringat-ingat terus gitu. Terus, nah ini adalah gambaran tentang kota Batavia. Fotonya aku ambil dari kompas.com, bisa dilihat di bawah. Jadi Batavia itu dibagi dua, ada kanan dan kiri. Anggaplah barat sama timur. Kalau misalnya dari pintu besar selatan, bagian timurnya itu adalah tempatnya orang-orang VOC, sedangkan yang bagian baratnya itu bebas. Jadi suku bangsa apapun dulu itu masih bisa tinggal di dalam. Khususnya, tapi kalau Cina nantilah. Nah, di novel aku tulis di, contohnya ada di bab 2, mungkin ada di bab lain-lain, karena kemarin juga aku nggak sempat untuk buka buku semuanya, jadi aku ingatnya apa, aku tulis di bagian mana, yaitu yang aku cantumin di sini. Lagian kan juga kalau kebanyakan jadinya kan ini ya, teaser ya, kebanyakan ya. Ntar katanya nggak seru. Jadi, kalau orang Tionghoa sendiri, karena waktu zaman itu tuh mayoritas adalah Hokkien, mereka nyebutnya kota Batavia itu sebagai Pasya. Nah, Pasya ini waktu tahun 1600-an itu orang-orang VOC itu sangat bangga gitu, katanya sangat cantik gitu, sampai ada julukan Ratu dari Timur. Nah, terus juga ada bastion. Bastion itu yang tempat buat ngelihat gitu ya, di bagian apa tembok kotanya. Nah, ini adalah bayangan dari bagian selatan kota Batavia. Jadi sekarang itu yang berdiri Museum Mandiri. Pintu besarnya di depan Bank Mandiri itu, Museum Bank Mandiri. Terus Holana itu sendiri adalah penyebutan dialek Hokkien untuk kata Holland alias Belanda. Nah, ini masih yang tadi aku bilang, jadi bagian timur itu mayoritas dihuni oleh orang-orang Belanda alias VOC. Terus kalau misalnya yang bagian barat itu suku bangsa lainnya. Terus kalau misalnya orang China gimana? Orang China ya selama mampu bayar pajaknya ya bisa sih tinggal di timur gitu. Nah, jadi ini adalah gambaran betapa kayaknya Yoshinse sehingga dia bisa bayar pajak lebih gede untuk tinggal di bagian sebelah timur kota Batavia. Pembatas antara timur sama baratnya itu adalah kali besar yang sekarang dijadiin tempat wisata juga. Ada apa namanya, tempat ampung-apung itu juga bisa jadi jalan di bawah. Nah, itu ada dulunya adalah pembatas antara timur dengan barat ya.
Terus di bab 8 juga ada. Jadi kalau misalnya tadi di dalam kota, kalau yang di sini adalah di luar kota. Jadi setelah dari dalam kota Batavia itu berarti ngelewatin pintu besar ke arah Harmoni gitu. Nah, rumah Seng Singse ini itu di Jalan Antar Gajah Mada atau Buruk. Di situ jalanan itu kan tengahnya itu ada kali itu. Nah, katanya dulu itu banyak kincir angin karena kanan kirinya itu banyak tempat produksi. Jadi pabrik lah gitu. Kalau Jak Trawok itu tempat apa namanya jalan aku kok lupa nama jalannya. Pintu besar itu ke arah barat, terus nanti daerah Mangga Dua sana, bukan Mangga Duanya tapi yang Mangga Dua yang dekat kali, apa ya, lupa. Nah, kalau Grootegracht itu kira-kira kalau aku dapat dari itunya kemungkinan itu di daerah Grogol. Jadi si Andrew mau cari rumah di daerah sana gitu. Nyari mana yang lebih murah, mana yang lebih menguntungkan buat dia dan bisnisnya. Jadi begini. Rumah Tionghoa itu kalau di dalam kota Batavia, kesimpulannya adalah sebelum 1740 itu bisa di bagian dalam kota sebelah barat Batavia. Terus kemudian melebar sampai Molenfield dan sekitar-sekitarnya. Nah, pengelompokan kenapa harus di Glodok Pancoran itu dan harus di sana, nggak boleh di dalam kota, itu kejadiannya baru setelah 1740. Jadi sebelum itu mereka masih bisa tinggal di dalam. Nah, ini kalau kira-kira dari daerah Grogolnya kita ngelihat ke dalam kota kurang lebih begini. Cuman ini fotonya udah gambarnya lebih lama, jadi sebelum 1740 karena masih kelihatan gedung-gedungnya juga. Kalau aku gini-gini kelihatan kan? Kelihatan. Jadi ini kalinya. Terus nanti di sebelah di daerah ini tuh nanti ada pintu kecil. Jadi kalau misalnya sekarang itu Bank Mandiri itu letaknya ada di bagian sini, jadi kena bagian tembok kotanya, jadi dia kena potong. Jadi dulu katanya waktu Bank Mandiri, Museum Bank Mandiri itu lagi dipugar, bawahnya digali, itu nemu bata-bata, tumpukan bata-bata itu masih tersusun sebagai bekas benteng kota Batavia, bahkan sampai ke daerah stasiun kota itu waktu penggalian untuk terowongan yang untuk penyeberangan orang untuk ke MRT Transjakarta. Sekarang kita masuk ke bagian asal-usul Tionghoa dan kehidupannya. Di novel aku tulis dikit-dikit. Jadi Tionghoa di Batavia waktu itu sebenarnya udah ada bagian terbagi jadi dua. Jadi ada Tionghoa yang kalau misalnya sekarang dibilang Tionghoa Totok. Terus ada Tionghoa keturunan. Tionghoa Totok itu adalah mereka yang baru datang. Jadi mereka karena baru datang dan waktu itu udah masuk dinasti Qing, jadi mereka pakai Tauchang. Sedangkan kalau yang keturunan itu
jadi udah menetap sebelum masa dinasti Qing berkuasa itu mereka nggak pakai taocang karena ya mereka keluarnya sebelum ada aturan harus pakai taocang kan. Jadi aku gambarin Yoshinsei sama si Pengkuan itu adalah golongan yang baru datang. Dan di golongan yang baru datang ini, mereka juga lebih fasih dalam berbahasa asal. Jadi waktu itu mereka pakai bahasa Hokkien. Sebenarnya lebih tepat dialek Hokkien ya. Cuman dialek Hokkien itu sendiri ada berapa macam, jadi dialek lagi. Kalau misal ada Changzhou, ada Chuanzhou, segala macam. Di situ aku jelasin sih di novel dikit-dikit. Terus banyakan yang datang itu adalah laki-laki. Perempuan ada, cuman dikit. Karena apa? Karena waktu itu perjalanan dari Chungkwo ke Indonesia alias Nusantara itu kan masih panjang banget, nggak kayak sekarang. Kalau misalnya naik pesawat cuman berapa jam gitu, naik kapal pun juga paling cuman berapa hari. Kalau dulu itu sampai berbulan-bulan. Jadi ya kalau perempuan ada kemungkinan nggak sanggup. Tapi kebanyakan dari mereka itu perempuan yang dijual sebagai pelacur atau budak. Jadi untuk yang bagian pelacur sama budak itu bukan berarti di sananya mereka udah pasti miskin atau gimana gitu, karena bisa jadi penjualnya itu nangkep orang di jalan, dibohongin gitu, terus ditangkap dijual sebagai budak. Nggak tahu dulunya dia itu apa gitu. Nah, dari dulu antara yang udah lama datang sama yang baru datang itu ada ya kontradiksi lah, cekcok. Karena ada perbedaan itu kan, perbedaan nilai-nilai, jadinya yang orang baru bilang, lu budaya leluhur kok lu tinggalin gitu, malah lu ngadopsi budaya orang lain gitu. Yang udah lama datang mungkin bilangnya, ya gue kan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, emangnya lo masih gitu-gitu aja, padahal lo bukan di tempat leluhur lagi. Gimana lo bisa komunikasi dengan orang sekitar gitu. Jadi kurang lebih ya begini, orang Tionghoanya itu ada pendatang baru, ada pendatang lama, tapi tetap misal beragama Tionghoa itu maksudnya pai-pai ke kelenteng, tetap ceit capgo itu pai-pai gitu. Ada juga pendatang lama yang mengadopsi agama Islam. Tapi waktu aku riset ini aku nggak menemukan catatan tentang Tionghoa beragama Kristen. Nggak tahu kenapa. Terus datangnya gimana sih? Nah, ada macam-macam. Jadi waktu 1620 itu kan adalah waktu Batavia dibangun oleh J.P. Kuhn. J.P. Kuhn itu ngajak minta Kapiten Shaw itu untuk ngajak orang-orangnya untuk memenuhi kota. Jadi pada waktu itu ya ayolah ntar di Batavia di kota gue gampang, lu cari kerjaan, lu cari duit gampang, kayak bisa diatur semuanya gitu. Nah setelah itu Batavia masih kayaknya kurang orang nih, soalnya orang Belanda sama orang Eropa yang VOC itu agak-agak males tinggal di kota Batavia karena waktu itu masih kota baru kan, belum ada apa-apanya gitu. Jadinya akhirnya ya culiknya dari manapun, bahkan sampai culik ke Cungko sana. Dan yang diculik itu nggak cuma laki-laki, tapi juga ada perempuan sama anak-anak. Nanti si Asyu itu contoh hasil penculikan anak.
Tapi sedihnya itu dari perjalanan dari Chungpo ke Batavia, dari setiap perjalanan itu yang diculik nggak semuanya selamat. Jadi banyak yang mati di jalan. Itunya mungkin karena penyakit, kan juga mereka berdesak-desakan di dalam dan nggak terjamin makanan sandang pangannya. Jadi ya begitulah. Atau mungkin juga stres, atau mungkin juga yang perempuannya iniin sama yang nahkoda segala macam gitu. Terus juga ada akibat oleh perang. Jadi di dinasti Qing itu sana kan ada perang. Karena perang, rakyat-rakyat itu kan jadinya ngerasa sukar kan, cari makan susah, cari duit susah, tanah atau hasil panennya dirampok. Akhirnya sebagian dari mereka ya keluar dari Chungko. Salah satu tujuannya itu ya Batavia. Tempat lain juga daerah Nanyang lain. Jadi Nanyang itu adalah sekitar Singapura, Malaysia, Indonesia itu yang disebut Nanyang. Terus lainnya adalah perang dengan Bantam. Bantam itu Banten. Jadi karena perang dengan Banten tahun 1682, akhirnya orang-orang Tionghoa yang di Banten lari ke dalam, masuk ke kota Batavia, karena kota Batavia itu kan yang dilindungin benteng. Nah, cuman jayanya orang-orang Tionghoa di Batavia itu cuman pada masa kepemimpinan JP Kun itu. Setelah itu susah senangnya pasang surut. Jadi kadang-kadang susah banget di masa pemerintahan lain itu senang banget. Contohnya aja, jadi nggak semua gubernur itu memperhatikan orang Tionghoa. Sampai-sampai pernah kapitennya Tionghoa meninggal gitu, mereka nggak angkat kapiten baru. Pikirnya kali percuma gitu, jadi akhirnya jandanya si kapiten yang ngurus semua kebutuhan selayaknya dia itu adalah kapiten. Nah, ini adalah gambar jungnya, kira kurang lebih kayak gini untuk kapalnya orang Tionghoa. Jadi orang-orang Tionghoa itu kalau yang datang sendiri gitu, bukan karena korban penculikan, biasanya datang pakai jung begini, kapalnya begini. Kalau yang korban culik ya tergantung yang culik siapa ya. Terus kita masuk ke bagian tempat ibadah. Di gambar ini adalah kemungkinan Tan Seng Ong Bio. Kemungkinan ya. Aku lupa kasih keterangan di ininya, di folder foto. Cuman ini ada ular, cambuk ular. Untuk tempat ibadah di novel aku sebut ada utamanya satu. Jadi itu yang benar-benar aku sebut di novel. Sebenarnya yang aku sebut di novel itu aku lebih mikirnya tuh waktu itu aku lagi di Toa Sebio. Jadi Toa Sebio itu adalah letaknya itu di seberangan dengan Sekolah Ricci. Sekolah Ricci itu adalah satu kompleks dengan gereja Ricci, yang mana gereja tersebut dulunya adalah
rumah dari Letnan Tionghoa, tapi itu udah tahun 1800-an akhir atau 1900-an. Jadi dulunya mungkin rumah biasa gitu, terus dijual, lalu dibeli oleh orang-orang gereja dan dijadiin gereja gitu. Atau mungkin dihibahkan, nggak tahu. Aku soalnya nggak riset sampai ke sana, karena itu udah di luar dari tahun 1700-an. Nah, waktu itu, nah jadi kalau misalnya ini aku dapat dari bukunya Claudine Salmon yang di Jakarta, dan sejak dari 1700-an itu, jadi kira-kira 1740 itu ada, ini adalah Sintoyan, ada Tapokong itu di Ancol, terus ada altar Tutikong, Dewa Jembatan, dan lain-lain. Itu maksud hampir di setiap jembatan. Kalau beberapa tahun lalu itu di daerah Pancoran, aku masih ngelihat ada tempat pai-pai di jembatannya. Nggak tahu sekarang udah masih ada atau udah hilang gitu. Nah, terus ada Tasemiao, nanti aku jelasin kontroversinya. Kalau Pak Onse dekat Jembatan Merah, nanti di belakang ada map sekitar Jembatan Merah, nanti aku sebutin. Kalau Keramat Kuda itu sekarang di gedung Pasar Metro Pasar Baru, yang ada pasar basah di bawah. Terus ada Sintekdio sama keramat-keramat lain di seputaran Jakarta. Dan cuman sekarang nggak semuanya ada. Jadi Pak, keramat kudanya itu sendiri sekarang juga udah nggak ada. Kalau Sintekdio masih ada, cuman isinya agak-agak crowded karena terlalu banyak altar di sana. Terus, nah, aku mau jelasin Tasmiao. Jadi, aku waktu itu kan jalan-jalan ngecek ke sana. Jadi aku udah baca penelitiannya Claudine Salmon, terus aku ke sana. Kalau menurut penuturan biokongnya itu, Tasemiao itu harusnya udah ada sebelum 1740. Sedangkan kalau menurut penelitian Claudine Salmon, Tasemiao itu baru berdiri sekitar 1750-an. Kalau jadi si Biokong itu adalah orang yang dibayar untuk ngurus kelenteng gitu. Jadi bisa dibilang pengurus lah. Itu bilangnya karena dulunya Tasemiao itu semuanya kayu, terbuat dari kayu. Jadi waktu kerusuhan 1740 itu Tasemiao hancur habis. Karena itu nggak ada bukti apapun bahwa itu pernah berdiri di situ. Dan karena itu juga berdasarkan dari kata-kata mereka, kalau Claudine Salmon kan meneliti kan pokoknya harus ada buktinya, ada bukti otentik. Jadinya karena nggak ada bukti apapun, dianggap itu belum berdiri sebelum 1740. Masalahnya adalah Tasemiao ini sendiri biasanya itu berdiri di kota yang dikelilingin oleh air. Jadi kalau Batavia lama itu di sekelilingnya itu di barat, timur, selatan itu semuanya dikelilingin air. Itu untuk menjaga biar dari serangan-serangan. Nah, yang aku baca itu Tasemiao itu untuk melindungi kota yang dikelilingin air itu. Jadi kalau misalnya dilihat dari situ ada kemungkinan Biokongnya benar. Ada omongan lain bahwa Tasemiao itu manifestasi dari Erlang karena sama-sama bawa anjing gitu. Jadi itu adalah bagian kontroversial. Kalau aku di novel ini nyebut Tasemiao itu
lebih ke arah dewa kota yang ngelindungin kota yang dikelilingin oleh air. Tuh. Terus Paonse nanti kalau aku di bagian slide yang ada ini mapnya, selamat kuda udah. Nah, ini mapnya. Ini gara-gara ada ini di sini. Jembatan Merah itu daerah sini, kelihatan nggak? Ya, ini kelihatan nih. Ini kurang lebih yang disebut dengan Jembatan Merah. Jadi itu sekitar satunya Mangga Besar ke sananya Mangga, ke utaranya Mangga Besar itu nama jalannya apa sih? Aku lupa. Yang di sini jalan industri pokoknya. Sini jalan industri, ini Media Tower, nah ini Jembatan Merah. Paonse kemungkinan berdiri di sekitar sini. Terus kuburannya dulu di daerah sini juga, kuburan Tionghoa. Jadi kan kuburan Tionghoa kan depannya air, itunya gunung. Di sini airnya. Itu kemudian setelah 1750 melebar sampai ke bawah-bawah sini. Jadinya pada tahun 1750 berapa itu didirikan Ti Changyuan di sekarang di Jalan Lao Tzu. Jadi itu ada akibat perluasan kuburan Tionghoa dari sekitar sini. Nah, ini kurang lebih gambaran kuburan orang Tionghoa, cuman ini kalau kaya raya. Kalau misalnya nggak kaya raya, ya paling lebih kecil dari ini. Terus ini adalah Xinji. Ini aku foto sendiri di Changmiao itu di Jalan Lao Tzu. Jadi di Xinji ini sama di Bongpai, kalau kita sebut Nisan itu Bongpai itu dialek Hokkien, itu biasanya dicantumkan keterangan soal almarhum. Jadi misalnya almarhum itu lahirnya di kota mana. Nah iya, Pangcai, Pangeran Jayakarta. Makasih. Di Bongpai itu biasanya disebut dia lahirnya dari mana, terus istrinya siapa, terus anak-anaknya siapa, atau mungkin cucu, begitu. Kalau di Xinji biasanya keterangannya lebih lengkap. Halo Pak Jul. Ada dia memuat prestasinya si almarhum gitu. Terus misalnya almarhum pernah jadi kapiten atau pernah jadi letnan atau pernah jadi sarjana gitu, sarjana apa gitu dulu, itu adalah prestasi berharga. Nah, ini aku masukin apa ya? Jadi di bab 1 ini ada dialek Hokkien yang aku masukin dikit. Nanti bisa lihat di novel atau lihat di website aku. Aku sebut juga Lu Hamang itu dialek Hokkien, subdialeknya apa gitu, itu aku sebut. Jadi si Andrew emang agak-agak error gitu. Kalau pekerjaan orang Tionghoa itu kerjaannya dulu nggak cuma pedagang. Jadi orang Tionghoa itu ada yang petani, petaninya itu ada yang pekerja dibayar, atau juga emang dia yang punya tanahnya. Jadi dia punya tanah, terus dia berusaha di situ.
Ada juga yang dia cuma dibayar buat ngerjain tempat itu. Ada juga yang dia sewa tanah dari misalnya orang VOC-nya, terus dia tanam di situ, dia kerjakan di situ, dikerjain sendiri, ataupun dia minta orang buat ngerjain buat dia. Selain itu juga ada pengrajin, makanya ada Sinci juga bisa ada gitu kan, itu butuh pengrajin. Terus juga ada yang pegawai, ya biasalah. Ada yang kontraktor, ada juga buruh. Ya kurang lebih kayak sekarang, cuman kalau sekarang mungkin kalau lihat orang Tionghoa jadi petani di Indonesia itu kayaknya agak-agak mission impossible gitu ya, apalagi di daerah Jawa. Tapi kalau di luar Jawa, kalau aku dengar dari teman-teman sih masih ada. Nah, ini kurang lebih begini, cuman kalau udah ada foto berarti udah di atas 1980, di atas 1800-an. Kalau udah ada foto, karena 17 abad 18 berarti 1700-an itu kan belum ada foto. Jadi ini yang disebut Taochang. Ini kepang buntut kuda ya. Ini kurang lebih mungkin dia ada jualan apalah gitu. Jualan asongan, jualan di bawah keliling. Sekarang kita ngelihat bentuk rumah. Jadi rumah Tionghoa itu ada beberapa model. Aku ngambil yang umum di daerah Glodok itu biasanya ruko. Karena bawahnya dipakai buat kerja juga. Kalau yang bentuk ini jarang, soalnya ini biasanya orang kaya. Ini yang disebut si Heyan. Nah, kalau yang ini biasanya yang di bagian bawah ini buat bagian bawah dan depan itu biasanya buat kerja. Ini kan jalanan, ini tutupnya, tutup toko dari kayu gitu, terus masuk ke dalam bagian tokonya, masuk ke dalam lagi mungkin ada gudang gitu, terus masuk dalam ini naik ke atas. Nah, kalau yang di Sihayuan itu biasanya rumah orang kaya, karena biasanya juga lebih gede. Karena terus juga di Batavia dulu dihitungnya bukan luas tanah, tapi dihitung berdasarkan lebar tanah yang ketemu jalanan. Jadi lebar dari ujung sini sampai sini berapa meter, itu kalau misalnya 1 meter bayarnya berapa, kalau nggak mungkin ya rumah 1 meter kayaknya tipis banget. Kalau ini rumah mungkin udah 8 meter, pasti lebih mahal daripada ruko yang misalnya cuman lebarnya 3 meter, 4 meter gitu. Sekarang mungkin masih ada sih rumah di daerah Toko 3, tapi itu juga udah nggak gitu kerawat. Cuman kalau lihat dari model rumahnya itu kayaknya dulu sih model si Heyuan gitu, yang ini. Karena rumah kapiten kan. Nah, kenapa sih dulu orang-orang kaya itu pengen jadi kapiten? Karena ada kelebihannya. Ini ilustrasinya udah pasti tahun 1800-an atau mungkin malah 1900-an. Cuman ya kurang lebih bisa nyongong begitulah kayak di gambar. Jadi si mau jadi kapiten itu syaratnya juga berat. Misalnya kemampuan finansialnya juga tinggi. Terus mulutnya juga harus bisa manis buat ngelobi company biar pakai dia sebagai kapiten. Terus juga dia juga harus punya stabilitas sama kekuasaan buat ngatur komunitas.
jadinya dia harus punya karisma gitu ya. Kalau misalnya karena Kapiten Tionghoa itu yang bertanggung jawab atas komunitas Tionghoa yang tinggal di daerah sekitar situ. Gitu. Jadi misalnya Kapiten Tionghoa Batavia, ya dia bertanggung jawab atas orang-orang Tionghoa yang tinggal di kota Batavia, baik di dalam kota maupun di Ommelanden. Nah, kemudian kita masuk ke catatan kependudukan. Untuk catatan kependudukan sebenarnya agak-agak membingungkan, karena aku baca dari beberapa sumber gitu, jumlahnya bisa beda-beda walaupun dalam tahun yang sama. Jadi kurang lebih beginilah, tahun 1682 itu tercatatnya 3.101 Tionghoa dengan 948-nya orang laki-laki dewasa. Tahun 1719 bertambah jadi 4.000-an. Terus Desember 79, kenapa aku ngambilnya langsung loncat ke 39? Karena ini adalah tahun terakhir sebelum rusuh. Jadi mulai rusuhnya itu 1740 awal. Ini yang benar-benar ribut di sana sini. Itu kan apa namanya? Jumlah laki-lakinya sama, apakah mungkin? Nah, ada juga catatan yang begini, jumlahnya 7.550 dengan 3.135 orang dewasa. Terus ini kan beda banget, 1739 ada 10.000, tadi berapa? 4.300. Ini adalah setahun sebelum pembantaian. Pembantaiannya itu sendiri adalah Oktober. Itu adalah sebab juga kenapa aku mintanya bicara di bulan Oktober. Waktu itu sebenarnya mintanya bulan September akhir, cuman Oktober aja lah gitu. Karena tanggal 9 sampai 10 Oktober adalah peringatan terjadinya pembantaian massal orang Tionghoa di Batavia. Nah, ini gambaran potret sekitar Pasar Senen di tahun 1600-1700-an begitu. Di sini ini adalah Kali Ciliwungnya. Terus di sini jadi kayak buat taman. Nanti juga pemakamannya itu kurang lebih di sebelah sana, yang bagian sebelah kali, tapi yang di sebelah sono. Karena ini kan yang kurang lebih di sekitar Perlimaan Senen. Itu di sininya jadi bisa buat jalan-jalan gitu. Ada adegan juga sih si Andrew bawa anak, bawa istri jalan-jalan. Itu kurang lebih ya di sekitar daerah pinggiran kali sinilah. Dan ini adalah daerah udah di luar kota Batavia ya. Kota Batavia yang disebut kota Batavia dulu itu cuman di dalam tembok kota. Jadi batasnya Bank Mandiri situ. Itu udah paling selatan. Di luar itu udah bukan kota Batavia. Ommelanden. Nah, kita masuk bagian yang error-error. Jadi semua bangsa juga ada orang yang error-errornya. Jadi nakalnya gimana? Ya itu ada yang suap pejabat, itu dari dulu juga ada. Nggak cuma orang Tionghoa, tapi juga bangsa lain. Cuman karena aku nulisnya soal Tionghoa ya, aku ya sebutnya cuman orang Tionghoa doang. Terus juga ada perampokan tahun 1713 itu yang ngerampok katanya orang Tionghoa. Terus ada juga nadah barang curian. Jadi yang nyuri itu bisa jadi orang VOC-nya, nyurinya di kantor gubernur yang sekarang jadi museum sejarah.
Jakarta alias Museum Fathahillah. Barang-barangnya di situ misalnya diambil, dibawa pulang, terus ya dijual ke orang lain. Jadi salah satu orangnya itu ya penadahnya orang Tionghoa. Nah, selain itu juga terlibat penggelapan jumlah dalam pembukuan. Jadi makanya orang tadi kita udah ngelihat jumlah orang Tionghoa antara catatan yang satu dengan catatan yang lain itu bedanya bisa jauh banget, sampai 7.000 orang bedanya. Itu ya kemungkinan karena penggelapan jumlah ini. Jadi dibayar, udahlah gue bayar, nggak usah dicatat lah anak gue gitu. Terus ya dikasih gitu. Nah, terus apa yang bikin cekcok antara Belanda sama Tionghoa? Yang pertama, dari awal itu adalah soal peribadatan. Jadi soal agama. Nah, seperti mudah-mudahan sekarang teman-teman di sini juga nggak ada yang begitu. Cuman kalau dulu orang Belanda itu bilang sembahyangannya orang Tionghoa itu sesat. Yang dipuja itu adalah iblis gitu. Dan itu yang bikin mereka ribut. Nah, kedua, ya ada gangguan sama pungutan liar. Jadi orang-orang di Batavia itu dulu harus punya kayak KTP gitulah. Nggak tahu gedenya seberapa gitu. Pokoknya ada model KTP. Terus ada yang KTP-nya itu ada batas waktu. Terus juga harus dibayar per berapa bulan gitu. Nah, itu kalau misalnya ketinggalan aja, aduh, bisa keluar duit gede, bisa masuk penjara segala. Nah, terus juga kemudian ya itu, jadi surat izin tinggal, jadi itu beda lagi dari yang model kedudukan tadi. Surat izin tinggal itu harusnya sekali, tapi bisa dipungut berulang-ulang ke orang Tionghoa. Mungkin dianggap orang kaya jadinya digituin, atau iri apa gimana, aku nggak tahu deh. Nah, kemudian karena ada itu, terus juga ada peraturannya agak-agak ajaib-ajaib. Misalnya di sini, kalau punya konde, konde maksudnya orang Tionghoa dulu yang cowok itu bukan di buntut kuda, tapi di konde di atas. Kalau misalnya nonton film, jadi di atas di sini digelung gitu kan. Nah, itu yang konde gitu. Terus, bentar. Itu harus daftar ulang. Jadi itu sekitar tahun 1600-an. Jadi waktu di sananya peralihan dari dinasti Ming ke dinasti Qing. Jadi di Batavianya sendiri juga ada peraturan begitulah. Terus di akhir abad 17 berarti tahun 1600 akhir-akhir gitu, itu yang pakai buntut kuda alias pakai taucang katanya dilarang masuk. Nggak tahu kenapa, nggak tahu alasannya apa, karena di buku yang aku baca nggak mencantumkan alasan juga. Jadi cuman pokoknya ada larangan begitu. Gitu. Terus ada lagi aturan ajaib-ajaib. Jadi harga teh itu yang netapkan bukan orang Tionghoanya, yang netapin itu orang Belanda. Jadi mereka kayak semena-mena gitulah. Jadi harusnya segini, ditetapin segini. Akhirnya jadinya perdagangan sepi karena harga teh terlalu mahal. Nah, karena perdagangan sepi, kemudian udah pasar rusak juga, ekonomi juga agak terganggu. Kemampuan daya beli masyarakat jadi berkurang kan. Terus jadi di sini juga adalah salah satu hal yang menyebabkan kemudian VOC mulai ambruk. Kemudian ada lagi, ini 1723, jadi waktu itu si Enru juga udah ada di Batavia. Jadi si Enru itu kalau nggak salah aku set dari 7
1721, mulai tinggal di Batavia 1721 awal atau akhir ya. Terus jadi ini kayaknya udah mulai ada ekonomi mulai gonjang-ganjing waktu itu. Kemudian jadi kalau misalnya pengusaha yang datang itu harus disambut dengan hormat gitu. Cuman kalau misalnya lu bukan pengusaha, lu nggak ada duit, ya au alap. Kalau bisa nggak usah datang gitu. Nah, terus 1730 ada lagi larangan lain. Jadi katanya nggak boleh merapat di pelabuhan, jadi harus berlabuhnya tuh jauh di luar, di Kepulauan Seribu yang paling luar. Jadi dari Kepulauan Seribu paling luar itu sampai ke Sunda Kelapa, jadi dulu itunya di Sunda Kelapa, mereka naik perahu kecil. Nah, terus selain itu juga di atas jam 9 malam dilarang jualan, jadi harus toko-toko tutup semua. Entah tempat pelacurannya tutup atau enggak, itu aku nggak tahu. Kemudian larangan lain itu adalah larangan buka hotel, rumah madat, toko tanpa izin resmi, jadi harus ada izinnya. Kayaknya sampai sekarang juga buka hotel kalau gitu-gitu ya harus pakai izin ya, kecuali toko kelontong di pinggir jalan itu juga kayaknya pakai sogok-sogok juga ya baru bisa buka. Kemudian 1736, ini berarti 4 tahun sebelum kejadian, itu kalau misalnya udah menetap sebelum itu tapi nggak punya izin tinggal, itu di pemerintah VOC nimbang-nimbang dulu, ini orang layak nggak ya dianggap penduduk. Jadi misalnya ini orang punya kerjaan tetap nggak, ini orang bisa berkontribusi atas kota nggak. Kalau misalnya ini orang cuman kelihatannya pengemis gitu, dia nggak bakal boleh tinggal di kota Batavia. Terus mereka juga harus bayar sejumlah uang, dan uangnya itu ya suka-sukanya orang Belanda, jadi tiap orang bisa beda-beda jumlahnya. Terus tahun 1738 itu aturannya jadi ke petani penyewa, jadi atau yang megang patch tanah itu hak sewa tanah dari Belanda. Nah, 25 Juli 1740 ini udah mulai panas. Jadi kalau misalnya semua Tionghoa yang ditangkap itu kelihatannya nggak punya kerjaan, itu mereka dikirim ke Sri Lanka. Cuman ada gosip bahwa mereka itu nggak benar-benar dikirim ke Sri Lanka, tapi di tengah jalan, di tengah laut, dijorokin ke laut, diceburin, jadi dibikin mati gitu. Itu gosip yang beredar. Karena itu dari mulai 1740 mulai ribut, mulai ada gosip-gosip beredar itu dari mulai Februari kalau yang aku baca. Terus apalagi ditambah yang peraturan terakhir ini 25 Juli, makin panas aja. Terus jadinya adalah mulai pecahnya ya kalau orang VOC bilangnya pemberontakan. Makanya yang aku bilang di pembicaranya yang di acara yang di Taman Ismail Marzuki itu belum pernah ada orang Tionghoa yang nulis soal kerusuhan ini dari sudut pandang orang Tionghoa. Itu maksudnya ya dibilangnya bukan pemberontakan, orang itu juga bukan tanahnya Belanda kan, bukan tanahnya VOC. Mungkin lebih tepatnya disebut gerakan. Ini katanya ini gereja yang di dalam kota sekarang udah jadi museum wayang. Ini katanya kemungkinan adalah ininya Cinta Yuen alias Kim Tek-e.
kita mulai masuk ke bagian kerusuhan. Di novel aku tulis. Jadi contohnya adalah si Ong ini keluarga petani. Tanahnya luas, jadi tanahnya itu di luar kota Batavia ya. Terus tanahnya luas tapi dirampok sama orang-orang company gitu. Jadinya si Ong ini benci setengah mati sama orang company. Nah, terus juga disebut ada pertemuan tertutup. Jadi itu pertemuan tertutup di antara orang-orang Tionghoa yang bahkan waktu itu si Niho juga disebut Niho Kong. Jadi ada dua versi. Ada yang bilang namanya itu adalah Niho, Kong itu adalah panggilan hormat karena dia adalah kapiten. Tapi ada yang bilang namanya adalah Niho Kong. Jadi Ho Kong itu satu kesatuan namanya juga, bukan panggilan dia karena orang terhormat gitu. Itu si Niho katanya nggak tahu, karena Niho sendiri sebenarnya kalau yang aku dapat dia juga bukan kapiten yang benar-benar kapiten yang baik yang bisa ngurus orang gitu. Katanya sering ribut sama letnan-letnan gitu. Terus si Niho sendiri itu katanya yang disebut lebih senang ngurus musik. Jadi dia sibuk bikin gambang. Dia tergila-gila dengan musik. Terus malah bikin gambang gitu kan. Terus jadinya si Andrew cerita kalau rumahnya dirampok lah, ada perampokan gitu. Dan itu si Niho-nya kurang paham dengannya. Terus ada juga penyebab lain itu adalah soal penyakit. Kalau aku menduga itu kayak model disentri. Cuman lucunya penyakit itu yang menurut di buku yang aku baca itu Tionghoanya nggak kena. Jadi yang kena cuman orang-orang VOC. Dugaan di buku itu adalah karena orang Tionghoa kalau minum itu dimasak dulu untuk ya namanya juga minum teh kan harus panas. Jadi akhirnya dimasak dulu sampai mendidih terus dikasih teh. Mungkin karena itulah mereka sehat. Sedangkan orang bule-bulenya itu mereka minum air itu tanpa dimasak. Jadi minum air ngambilnya dari kali besar itu tuh yang sekarang hitam banget tuh. Itu mereka ngambil air di situ, buang air juga di situ, cuci baju juga di situ. Jadi ya bisa dibayangkan. Terus selain itu juga ada ya berantem ya salah sampai ada ribut pakai senjata segala macam. Jadi situasi dan kondisinya udah mulai panas sampai kurang dikit aja pembayaran udah ngacungin pisau. Nah, ini kalau menurut sumbernya langsung, kalau yang tadi itu udah aku kutip dan udah aku bahasakan ulang untuk sebagai fiksi. Kalau yang ini yang murni pure, aku ambil kesimpulan dari buku-buku yang aku baca. Jadi ekonomi waktu itu di Batavia itu udah mulai surut. Jadi ada banyak pengangguran gitu. Terus udah banyak pengangguran yang datang dari Tiongkok. Jadi orang barunya itu nggak punya kemampuan memadai. Akhirnya nambah banyak lagi penganggurannya. Terus udah gitu. Nah, tadi yang disebut penyakitnya yang nimpa lebih banyak di kalangan orang-orang Belanda, orang VOC-nya gitu. Jadi itu membuat situasi lebih runyam gitu kan. Udah begitu ditambah lagi panennya buruk. Udah panen buruk, akhirnya karena
banyak pengangguran segala macam, harga properti juga anjlok. Terus karena harga properti anjlok, banyak pengangguran dan segala macam, akhirnya barang yang dibawa dari Tiongkok itu sampai di Batavia nggak banyak dibeli. Ya namanya juga ekonomi lagi lesu kan. Jadi mereka datang ke sini gitu dengan bawa banyak barang, tapi sia-sia gitu karena nggak ada yang beli atau pembeliannya kurang. Terus selain itu juga ada pemerasan oleh company, jadi kayak yang udah disebut di depan bahwa mereka itu bisa cuman bayarnya bisa misalnya harusnya 1 ketip dimintain 3 ketip gitu. Yang 2 ketipnya masuk kantong si company-nya. Jadi semua itu bikin orang-orang Tionghoanya itu merasa terganggu karena sebelumnya kan mereka hidup berkecukupan di situ gitu kan. Terus seperti yang tadi aku sebut, jadi yang nggak punya izin tinggal itu katanya nggak dipulangin, tapi dicemburin ke laut, jadi dimatikan. Nah, terus tambah panas lagi. Nah, jadi mulai panas itu mulai Februari, jadi mulai lebih banyak obrolan-obrolan dalam sendiri-sendiri gitu, terpisah-terpisah karena ditangkap segala macam, terus ya ditenggelamkan atau dimasukin ke penjara segala macam. Akhirnya gerak dong. Si Andrew juga akhirnya gerak. Nah, kayak begini. Jadi kalau misalnya ada yang terima novel, belinya mungkin lewat aku langsung gitu via PM, biasanya aku tulisin, mungkinkah sejarah bisa diubah gitu kan? Nah, itu karena aku kutip dari sini dengan aku ubah-ubah dikit dari novel di bab 21A. Terus jadi sebenarnya dari sini aku mau bilang juga bahwa pergerakan orang Tionghoa itu sifatnya bukan serentak. Jadi bahwa pemimpinnya satu dengan banyak anak buah, enggak. Tapi pemimpinnya itu sendiri ada beberapa. Jadi kayak nanti di sini Andrew mimpin anak-anak buahnya sendiri. Nanti di sana ada orang lain mimpin anak buahnya gitu. Dan masing-masing pimpinan itu nggak kompak. Jadi ada yang maunya begini, ada yang maunya begitu gitu kayak. Jadi kayak di sini yang tanggal 27 Juli ngadain pertemuan dan bergerak itu bisa jadi ada beberapa kelompok. Ada yang geraknya dari Bekasi ke Jatinegara, ada yang ke Tangerang, ada yang gitu. Karena kalau misalnya Jatinegara ke Tangerang ke Pesing kok muter banget kan. Terus 25 September itu juga ada keributan di seputar Batavia dan itu kemungkinan isu. Jadi nggak tahu benar apa enggaknya, apakah benar ada keributan seperti itu. Terus tanggal 3 atau ada yang bilang juga 4 Oktober itu ada gerakan ke Paningarang. Nah, itu yang bikin Sersan pribumi. Jadi nggak disebut orang mana di bukunya aku baca itu, cuma disebut dia itu bukan orang bukan orang bule gitu. Jadi kemungkinan entah orang Jawa atau orang Ambon gitu. Itu karena pergerakan itu dia sampai meninggal. Nah, jadi sampai
di tanggal 3-4 ini itu sebenarnya orang VOC masih belum yakin bahwa orang Tionghoa akan bergerak. Dia masih mikirnya orang Tionghoa pengecut kan, orang apa namanya, ada peribahasa Tionghoa bilang bahwa besi yang baik itu nggak bakal jadi paku. Ya. Jadi ya nggak mungkin lah orang Tionghoa bakal gimana-gimana gitu. Mereka mikirnya begitu. Nah, terus sampai akhirnya 5 Oktober ada kelompok yang nyerang ke posnya VOC di Bekasi. Itu semuanya habis terbunuh. Habis 14. Kemudian jadi mulai dari situ jadi lebih sering, jadi tiap hari ada. Akhirnya 6 Oktober itu warung, jadi warungnya bisa warung restorannya Tionghoa ataupun warung-warung makannya orang lokal, jadi orang Jawa gitu pun nggak jualan karena kesulitan bahan, karena ketahan gitu. Barang-barang itu mungkin nggak bisa masuk kota karena ada gerakan di daerah luar kota gitu kan. Nah, ini kemudian 7 Oktober baru orang Tionghoa yang mimpin, salah satu orang Tionghoa yang mimpin gerakan itu diserang oleh orang VOC. Itu baru mulai 7 Oktober. Jadi ini Waigat sama Kadowa itu aku sampai sekarang belum dapat itu di sekitar mana. Kalau ini Pesing, ini orang Tionghoa juga katanya yang nyerang ke Pesing. Terus 7 Oktober itu orang VOC-nya agak-agak mulai keras. Sampai orang Tionghoa yang masih di dalam kota itu diganggu karena orang Tionghoa yang di luar kota itu bergerak kan ke arah dalam kota. Jadi orang-orang Tionghoa yang di dalam kota itu ada yang tahu bahwa akan terjadi sesuatu, jadi sebagian melarikan diri. Ada juga yang agak cuek gitu. Jadi atau selain agak cuek atau nggak dapat kesempatan untuk melarikan diri. Karena waktu itu orang Belandanya juga udah waspada, jadinya mengeluarkan beberapa peraturan sehingga orang Tionghoa-nya nggak bisa keluar. Terus 8 Oktober ada serangan mendadak lagi. Jadi ada company bikin keputusan melarang orang masuk kota ataupun bawa perempuan meninggalkan kota. Itu mulai dari 8 Oktober. Nah, pintu kecil itu adalah kalau misalnya dari Pancoran lurus terus sebelah kanan ASMK itu masih lurus terus. Nanti kita ngelewatin bawah jembatan yang mobil-mobil lewat itu di atas yang mobilnya mau ke arah Angke. Nah, itu lurus terus itu ada jalan pintu kecil. Nah, itu di situ letaknya pintu kecil yang disebut di sini. Itu yang diserang. Jadi posnya di sekitar situ. Terus ini gambaran soal kerusuhannya. Jadi kerusuhannya itu rumah sakit pun penghuni rumah sakit Tionghoa. Jadi ada rumah sakit Tionghoa di bagian barat kota Batavia, masih di dalam kota, itu dihabisin. Ada sumber yang nyebut bahwa laki-laki maupun perempuan sakit maupun anak-anak atau yang udah tua di dalam rumah sakit itu juga ikut dibantai. Atau diperkosa dulu baru dibantai dan segala macam. Nah, kegagalannya karena ini kesimpulan aku, itu karena
koordinasinya nggak terpusat. Jadi kayak aku bilang sebelumnya, mereka itu pencar-pencar, ada pemimpin sendiri. Mereka mimpin pasukannya masing-masing untuk kepentingan mereka masing-masing. Jadi aku gambarin di Unruh itu ada yang dia pinginnya jadi kaisar. Ada yang pinginnya begitu, ada pinginnya begini gitu, maunya masing-masing. Terus karena mereka itu cuman jadi kayak sebagian itu kayak gerombolan yang nggak puas dengan keputusan yang orang-orang company gitu. Jadi mereka itu nggak semuanya paham penggunaan senjata. Jadi ini aku baca di buku sejarah apa ya? Aku lupa. Aku soalnya bacanya agak banyak. Terus lupa catat semua bahan-bahan buku yang aku baca. Jadinya aku nggak ingat ini dapatnya dari mana. Jadi salah satunya itu dia bilang bahwa ada yang nggak tahu bahwa Maryam itu bukannya ditembakin ke orangnya atau rombongan yang dia tuju, enggak, tapi ditembakin ke atas, cung,